Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja menemui Mas Krishna Harimurti, seorang advokat. Sebetulnya dia ini sudah cukup malang melintang, tapi masih kelihatan muda. Meskipun sebetulnya sudah cukup banyak ini pengalamannya Mas Krishna Harimurti ini. Sengaja saya menemui beliau di sebuah angkringan tidak jauh dari stasiun Lempuyangan. Selamat berjumpa Mas Krishna. Selamat berjumpa siang Pak. Mas Krishna, ini terus terang saya ingin bertanya kepada Anda sebagai praktisi, Anda sebagai advokat ya, sebagai praktisi hukum. Dan ini tadi Anda, saya tunggu baru saja sidang selesai dari pengadilan Bantul ya. Saya ingin tahu pengalaman Anda, terutama 10 tahun terakhir ini, karena kan di era kepemimpinan Pak Jokowi ini kan memang di luar kritik sudah banyak, tapi saya ingin pernyataan dari Anda sebagai praktisi hukum, menurut Anda itu seperti apa 10 tahun terakhir ini menurut Anda? Terima kasih Pak. Karena pertanyaannya menyangkut masalah proses penegakan hukum. Ya. Tentu yang perlu kita lihat adalah impact atau dampak ya. Dampak yang dirasakan masyarakat selama ini. Ya. Hal yang paling substansial adalah apakah keadilan ini seperti yang dicita-citakan, equality before the law. Ya. Jadi semua orang sama di hadapan hukum. Ini yang pertama. Ya. Parameternya apa? Tentu parameternya semua harus sama, tidak ada perlakuan khusus istimewa atau apapun, semua orang harus sama. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, di masa-masa transisi ini tentu akan menimbulkan beberapa hal, ya salah satunya mungkin akan terjadi turbulensi ya, artinya akan terjadi pergantian pemimpin dan sebagainya. Di masa-masa transisi ini hanya harapan kami sebagai praktisi hukum, contohnya saja nih, kita sedang banyak marak mendengar hakim menggelar demo untuk kenaikan upah dan gaji. Menurut saya juga, kami juga mengapresiasi di lain sisi, tapi ada hal yang sebenarnya diperhatikan adalah bagaimana keadilan atau prinsip ini tidak harus tertunda. Karena masyarakat mencari keadilan ini kan tidak bisa berhenti begitu saja. Dan sedangkan kalau penegak hukumnya, khususnya hakimnya, melakukan yang namanya demo untuk menuntut gajinya sehingga tidak ada persidangan, lalu kepastian hukumnya seperti apa, itu yang pertama. Itu menjadi catatan sejarah juga Pak. Baru kali ini mungkin hakim akan menggelar demo secara besar-besaran. Kenapa tidak advokat juga menggelar demo besar-besaran juga? Nah ini yang penting, karena lembaga peradilan itu mempunyai suatu marwah yang penting dalam yang namanya menegakkan aturan, khususnya pencari keadilan. Nah itu perlu menjadi perhatian, khususnya kami sebagai praktisi hukum tentu sangat mengapresiasi di lain sisi, tapi juga di lain sisi juga menyayangkan kalau sampai hal yang sifatnya prinsip, karena ini kan menyangkut persidangan, ini kan tidak bisa ditunda. Karena waktu demi waktu ini kan, apalagi orang yang ditahan itu kan juga butuh kepastian hukum. Kapan nasibnya juga akan dipertaruhkan dan sebagainya. Nah, kalau Bapak menyinggung masa transisi kepemimpinan, kami mengharapkan pemimpin yang baru ini di Presiden terpilih Prabowo Subianto ya lebih baik. Yang pertama, menata dari sisi penegak hukumnya pun harus mempunyai kesadaran integritas yang tinggi. Kedua, prinsipnya jangan hanya sebatas karena sebatas hanya karena tingkat kesejahteraan saja, tapi bagaimana sebagai pelayan dan abdi negara itu bisa melayani masyarakat dengan baik. Seperti itu Pak. Oke. Terakhir Mas Krishna, saya melihat di lapangan itu, di negara demokrasi kita ini tentu saja kan ada trias politika ya. Ada lembaga eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Dan yudikatif itu jelas kaitannya dengan dunia hukum ya. Saya melihat kayaknya dari ketiga unsur itu yudikatif kemarin agak lemah. Anda setuju nggak? Saya kalau boleh berkomentar secara eksplisit, perlu perbaikan. Artinya yang Pak Argo sampaikan sedikit lemah,
saya hanya menyimpulkan sistemnya Oh, perlu diperbaiki lah, itu yang Ya. pertama. Supaya apa? Supaya yang namanya pencari keadilan ini bisa mendapatkan roh dan marwahnya untuk mendapatkan keadilan, karena tidak ada celah hukum pun apalagi diintervensi oleh kepentingan kekuasaan. Itu yang penting. Ya. Jadi kalau Yang oleh legislatif ya. tidak boleh ada Oleh intervensi eksekutif ya. apapun. Yudikatif adalah sebagai lembaga yang independen. Ya, betul. Tidak boleh ada intervensi campur tangan kekuasaan apapun itu. Tapi Nah, faktanya yang kemarin banyak mari kita lihat diintervensi. faktanya seperti apa ya. Masyarakat sudah pintar kok. Ya. Saya pikir kita bersuara lantang pun kalau memang masih prosesnya